Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga puasanya teman-teman lancar sampai nanti berbuka, insya Allah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Ardia Garini. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 4C. Saya ingin bercerita sedikit atau sharing-sharing ke teman-teman gimana sih suasana Ramadanku di saat masa pandemi seperti ini. Kita semua tahu bahwa Ramadan kali ini tuh terasa berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya. Jika Ramadan sebelumnya, Ramadan biasanya itu kita bisa menyambut dengan meriah, dengan gembira. Tapi Ramadan kali ini kayak terasa sepi aja gitu kan. Dan perbedaan yang paling terlihat adalah ketika sholat tarawih. Jika biasanya sholat tarawih itu rame sampai masjid itu penuh, sampai yang sholat itu keluar masjid gitu kan, dan syafnya tuh berdempet-dempetan, bahkan sandal aja itu saking ramenya yang sholat, saking banyaknya itu kan ngumpul tuh. Kita agak kesulitan kan pastinya nyari sandal. Wah, mana nih sandalku? Terus ketemu nggak taunya ketuker sama punya orang lain ya kan. Setelah sholat tarawih itu juga masih rame anak kecil itu kan main sama temen-temennya, yang ibu-ibunya ngerumpi sama tetangganya, yang bapaknya sambil ngopi-ngopi gitu kan. Terus sebelum berbuka kita juga bisa ngebuburit bareng temen, bareng keluarga, bareng pacar ya kan, makan di luar, berbuka di luar. Akan tetapi kalau Ramadan sekarang itu agak susah ya teman-teman, karena sholat tarawih aja syafnya banyak yang bolong, mau dempet takut, nggak dempet juga kok bolong ya kan. Sholatnya juga pakai masker. Kalau di dalam masjid tuh biasanya gerah gitu, jadi nafasnya tuh agak ngap-ngapan gitu kan. Jadi banyak yang milih sholat di luar masjid biar kena angin, silir-silir gitu kan. Terus kita bisa lihat dari sandalnya. Kalau sandalnya banyak itu kan yang sholat berarti rame, kalau sandalnya sedikit yang sholat pasti sedikit. Nah, kita bisa lihat Ramadan saat ini, Ramadan kali ini, yang sholat tarawih itu sedikit, jadi sandalnya sedikit. Gak mungkin kan kalau yang sholat sedikit sandalnya banyak. Sandalnya siapa tuh? Jadi gampang gitu nyarinya sekarang kan, langsung ketemu gitu. Terus masalah ngabuburit, kalau aku pribadi di masa pandemi kayak gini tuh jadi gak pernah ngabuburit. Bukan karena gak bisa, tapi emang gak ada yang ngajak aja gitu. Canda ya. Alasan pertama dan utama adalah ya takut gitu, takut mau ngabuburit, karena pasti ujung-ujungnya kita bakal makan di luar, bukber di luar rame-rame gitu kan, tempat duduknya juga mepet-mepet pasti. Jadi agak parno ya teman-teman. Apalagi nanti sholatnya di musolanya, kita tuh nggak tahu tuh tempatnya atau yang ada di sekitar situ tuh aman apa enggak. Bukan suuzon, tapi emang di masa kayak gini tuh kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati. Tapi ya kalau aku pribadi, kalau diajak mah hayu aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali sambil silaturahmi. Meskipun masa pandemi kayak gini itu emang harus ekstra waspada, tapi tidak harus memutuskan tali silaturahmi ya teman-teman. Bolehlah beberapa kali jalan keluar sambil refreshing, asal tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer dimanapun berada, dan kalau udah sampai rumah jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Untuk ibadahnya tetap sama kayak biasanya teman-teman, sholat, ngaji, baca Al-Quran, beres-beres rumah. Beres-beres rumah itu kan
juga ibadah ya teman-teman, soalnya kan bantuin orang tua. Jadi pas kita nahan lapar, nahan haus gitu, kita berbanyak aktivitas, itu dapat pahala. Ada lagi nonton kajian-kajian di YouTube, dengerin sholawat di YouTube, cari ilmu-ilmu agama di media sosial. Sekarang kan banyak ya ilmu-ilmu, postingan-postingan Islam gitu di media sosial. Zaman sekarang tuh gampang gitu nyari ilmu-ilmu sekarang ya. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku nih, yaitu tidur adalah ibadah saat Ramadan. Kebanyakan orang-orang mengira maksud dari kalimat ini itu ibadah, salah satu ibadah di bulan Ramadan adalah tidur. Jadi makin banyak tidur, makin banyak dapat pahala, padahal bukan gitu. Saya kasih contoh satu hadis, dikatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, dosanya diampuni, dan doanya dikabulkan. Maksudnya adalah ketika orang berpuasa itu lebih baik tidur daripada mengisi kegiatannya dengan gibah misalnya, atau aktivitas lainnya yang merusak ibadah puasanya. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan lagi ya, kalau tidur mulu itu dapat pahala, bukan gitu. Nah, itu tadi sedikit cerita dari aku, mungkin ada yang kurang, ada yang lebihnya kalimat, mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat semuanya yang udah mau dengerin, walaupun mungkin membosankan, tapi insya Allah bermanfaat. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.